Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Marpaung. Di kesempatan ini saya ingin sedikit mempresentasikan tentang biosintesis senyawa-senyawa poliketida. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya Fitokimia 2. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Pertama-tama kita harus tahu apa itu poliketida. Poliketida adalah senyawa fenolik yang berasal dari jalur asetat malonat. Poliketida merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang disusun secara selang-seling atau beta poliketon. Senyawa poliketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit dua atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon yang linear, yakni asam polibeta ketokarboksilat yang disebut rantai poliasetil. Peptida non-ribosom dibentuk oleh enzim besar yang multifungsional dengan kelompok situs katalitik yang terkoordinasi. Nah, sedikit membahas tentang biosintesis senyawa poliketida. Penelitian bidang biosintesis dimulai pada tahun 1953 oleh Birch dan Donovan. Peneliti tersebut mengusulkan jalur biosintesis baru untuk poliketida yang menggunakan mekanisme serupa dalam mekanisme biosintesis asam lemak. Hipotesisnya dikenal sebagai hipotesis poliasetat yang menyatakan bahwa poliketida dibentuk oleh hubungan kepala ke ekor unit asetat, diikuti oleh siklisasi dengan reaksi aldol atau dengan asilasi fenol. Poliketida tersebut diproduksi melalui kondensasi bertahap yang sederhana dan prekursor asam karbosilat yang menyerupai biosintesis asam lemak. Biosintesis tersebut dilakukan oleh enzim poliketida sintase. Selain senyawa di atas, contoh poliketida lainnya antara lain aflatosin, diskodermolida, antibiotik poliena, makrolida, dan tetrasiklin. Nah, selanjutnya kita harus tahu dari mana itu asal-usul poliketida. Poliketida atau golongan senyawa kimia merupakan salah satu dari senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh spons laut. Spons laut merupakan binatang berongga rapat tergolong sebagai filum porifera yang ditemukan di karang-karang vertikal di daerah yang dangkal. Indonesia kaya akan bermacam-macam jenis spons. Biota laut ini menghasilkan berbagai senyawa kimia metabolit sekunder yang bersifat bioaktif. Senyawa kimia tertentu dihasilkan untuk mempertahankan diri dari serangan predator mengingat struktur tubuhnya yang lunak dan menetap. Spons laut itu memiliki potensi bioaktif yang sangat besar. Udah lebih dari 50 tahun terakhir telah banyak kandungan bioaktif yang telah ditemukan. Spons laut mempunyai kemampuan untuk mensintesis bermacam-macam komponen organik seperti poliketida, alkaloid, peptida, dan terpen. Potensi biologis suatu senyawa metabolit sekunder pun sangat beragam, antara lain bersifat sitotoksik, anti tumor atau anti kanker, antivirus, antimikroba, antiinflamasi, atau anti malaria. Senyawa metabolit yang diisolasi dari bakteri yang berasosiasi dengan spons haliklona misalnya sterol, steroid, alkaloid, alfarol, nukleosida, peptida, dan poliketida. Poliketida banyak dihasilkan oleh bakteri kapang dan lumut. Walaupun sebagian besar poliketida diproduksi oleh mikroba atau bakteri dan fungi, poliketida dan turunannya juga ditemukan di makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, serangga, moluska, spons, alga, lumut kerang, krinoid. Kalau dalam tumbuhan itu contohnya flavonoid. Kalau dalam serangga itu contohnya hydrocyatopenones. Kalau dalam moluska itu misalnya haminol. Kalau dalam spons micotiazol. Kalau dalam
alga, misalnya bromoalen, acetogenins kalau dalam lumut kerak misalnya asam usnat, dan kalau misalnya contoh dalam krinoid itu polyhydroxyentropinone. Nah, dalam bentuk struktur molekulnya poliketida pola oksigen yang berselang-seling. Nah, selanjutnya kita lihat struktur senyawa dari poliketida. Seperti yang terlihat pada gambar, secara umum senyawa poliketida itu memiliki struktur CH3, CH2, CON, COH yang disebut ketida atau polybeta keto. Berdasarkan struktur poliketida tersebut, secara trivial poliketida memiliki nama poliketida atau alkan polion. Sedangkan secara iupak diberi nama polialkanon. Nah, bagaimanakah awal mulanya terjadinya biosintesis poliketida itu? Biosintesis poliketida dikatalisis oleh enzim yang disebut poliketida sintase. Rantai karbon dari poliketida dibentuk melalui kondensasi dekarboksilatif bertahap unit asil tiostat menggunakan kelompok terkoordinasi PKS domain. Gen yang mengkode PKS biasanya bergerombol dengan unsur-unsur tambahan dan peraturannya pada genom, dan produknya diklasifikasikan ke dalam tipe 1, 2, dan 3 ya, tergantung pada organisasi domainnya. Nah, di sini itu kita lihat ada pada gambar ada reaksi, ada unit starter dan ada unit penyambungnya. Jadinya biosintesis poliketida ini dimulai dengan terjadinya reaksi kondensasi sebuah unit starter atau asetil CoA atau propionil CoA dengan sebuah unit penyambung, pada umumnya malonil CoA atau metil malonil CoA. Dilanjutkan dengan reaksi dekarboksilasi unit penyambung. Kondensasi dekarboksilatif berulang menghasilkan pemanjangan rantai karbon poliketida, dan modifikasi tambahan seperti ketoreduksi, dehidrasi, dan enol reduksi juga dapat terjadi. Nah, sebelum kita lihat dari mekanisme pembentukan rantai poliasetil ini ada gambarnya, gambar reaksinya, mekanisme pembentukan dari rantai poliasetil. Jadi asetil CoA sebagai unit pemula atau starter dan malonil CoA itu sebagai unit perluasan atau penyambungnya. Dibantu dengan reaksi Claisen, jadinya rantainya panjang. Ditambah dengan gugus asetil dari malonil CoA, jadilah polybeta ketoester atau poliketida. Nah, reaksi perpanjangan ini sangat ditentukan oleh enzim asil transferase, atau enzim tersebut berfungsi untuk memudahkan gugus asil dari malonil CoA ke enzim poliketida sintase agar enzim tersebut hanya melakukan siklus kondensasi. Nah, biasanya reaksi apa aja sih yang terjadi pada senyawa poliketida? Sebelum itu kita lihat dulu rantai poliasetil yang dihasilkan memiliki kereaktifan yang sangat tinggi karena rantai poliasetil tersebut memiliki gugus metilen yang dapat bertindak sebagai nukleofil dan gugus karbonil yang bertindak sebagai elektrofil. Karena kereaktifannya tersebut, rantai poliasetil dapat mengalami berbagai macam reaksi modifikasi seperti radiospesifik reduksi, siklisasi, atau aromatisasi dengan bantuan enzim yang sesuai. Nah, sebagian besar reaksi dari poliketida ini menunjukkan reaksi keseluruhan dalam proses biosintesis poliketida. Secara umum, reaksi yang dialami oleh berbagai senyawa poliketida mencakup kondensasi dan siklisasi. Nah, ini yang tadi yang disebut kondensasi, reaksi kondensasi. Jadi reaksi kondensasi itu ada reaksi kondensasi aldol dan ada reaksi kondensasi Claisen.
kita bisa lihat nih di gambar ada reaksi kondensasi aldol. Pada kondensasi aldol terjadi reaksi antara gugus metilen dengan gugus karbonil dari poliasetil membentuk suatu turunan asam orselinat dan turunan atraquinon. Nah, sedangkan pada reaksi kondensasi Claisen ini kita lihat ya. Pada reaksi kondensasi Claisen kita bisa lihat pada reaksi kondensasi Claisen terjadi reaksi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Kondensasi ini menghasilkan poliketida turunan asetil fluoroglucinol. Nah, itu ada reaksinya, contoh reaksinya. Nah, yang kedua itu adalah reaksi siklikasi. Reaksi siklikasi ini ada reaksi laktonisasi dan ada reaksi eterifikasi. Nah, kalau yang laktonisasi ini, pada reaksi laktonisasi ini terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karboksil dari poliasetil membentuk suatu lakton atau ester siklik. Nah, gugus hidroksil dari poliasetil dihasilkan karena gugus karbonil pada poliasetil bertautomer menjadi bentuk enolnya. Reaksi ini menghasilkan senyawa turunan alfa piron. Sementara di eterifikasi, pada reaksi eterifikasi terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karbonil dari poliasetil membentuk ester siklik. Reaksi ini menghasilkan senyawa turunan kromon yaitu turunan gamma piron. Nah, ini contoh reaksinya ya. Nah, selanjutnya identifikasi senyawa poliketida. Untuk dapat mengidentifikasi senyawa poliketida biasanya digunakan yaitu metode dengan metode spektrofotometer dan kromatografi. Kalau spektrofotometer ini yaitu seperti spektroskopi UV, IR, nuklir magnetik resonansi proton, nuklir magnetik resonansi isotop karbon 13 dan spektroskopi massa. Sementara kalau kromatografi itu ada KLT, kromatografi kolom, kromatografi gas, dan kromatografi cair. Nah, kalau spektroskopi UV ini merupakan metode yang akan memberikan informasi adanya kromofor dari senyawa organik yang membedakan senyawa aromatik atau senyawa ikatan rangkap yang berkonjugasi dengan senyawa alifatik rantai jenuh. Spektroskopi IR metode yang dapat menentukan serta mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa organik, yang mana gugus fungsi dari senyawa organik akan dapat ditentukan berdasarkan ikatan tiap atom dan merupakan bilangan frekuensi yang spesifik. Kalau sementara nuklir magnetik resonansi proton, metode ini akan mengetahui posisi atom-atom karbon yang mempunyai proton atau tanpa proton. Di samping itu akan dikenal atom-atom lainnya yang berkaitan dengan proton. Nah, kalau nuklir magnetik resonansi isotop karbon 13 ini digunakan biasanya untuk mengetahui jumlah atom karbon dan menentukan jenis atom karbon pada senyawa tersebut. Kalau spektroskopi massa itu untuk mengetahui berat molekul senyawa dan ditunjang dengan adanya fragmentasi ion molekul dan menghasilkan pecahan-pecahan spesifik untuk suatu senyawa berdasarkan M/Z dari masing-masing fragmen yang terbentuk. Nah, kalau yang kromatografi itu penggunaan kromatografi ini sangat membantu dalam mendeteksi senyawa metabolis sekunder dan dapat dijadikan sebagai patokan untuk proses pengerjaan berikutnya dalam menentukan struktur senyawa. Kalau KLT itu atau kromatografi lapis tipis merupakan salah satu metode identifikasi awal untuk menentukan kemurnian senyawa yang ditemukan atau dapat menentukan jumlah senyawa dari ekstrak kasar metabolis sekunder. Cara ini yang paling sederhana dan merupakan suatu pendeteksian awal dari hasil isolasi.
Kalau kromatografi kolom itu digunakan untuk pemisahan campuran beberapa senyawa yang diperoleh dari isolasi tumbuhan. Dan kromatografi gas itu pemisahan campuran senyawa yang cukup stabil pada pemanasan, karena sampel yang digunakan akan dirubah menjadi fase gas, dan dengan adanya perbedaan keterikatan senyawa pada fase padat yang digunakan terhadap senyawa organik, sehingga terjadi pemisahan masing-masing senyawa dari campurannya. Nah, kalau yang kromatografi cair itu lebih dikenal dengan HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography, dan lebih dari 75% dari pemakaian HPLC menggunakan fase padat ODS atau C18, sedangkan fase cair sebagai pelarut pembawa senyawa dapat diganti kepolarannya pada saat digunakan, dan kondisi seperti itu dikenal sebagai fase gradient. Contoh ya, identifikasi ekstrak kloroform spons. Jadi pada penentuan poliketida pada ekstrak kloroform spons ini, yaitu dengan diujinya kemurniannya dengan mengatur titik leleh dan juga analisis KLT pada 3 macam sistem Elwen. Jadi data spektroskopi untuk penetapan struktur diperoleh dengan mengukur murni melalui alat spektrofotometer UV vis. Itu contoh identifikasi ekstrak kloroform spons. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu manfaat dari senyawa poliketida. Nah, poliketida itu ada manfaatnya sangat banyak, yaitu sebagai antibiotik. Golongan yang sering dimanfaatkan diantaranya adalah golongan makrolida, yaitu eritromisin, azitromisin, clarithromycin, roxithromycin. Golongan kolitida, ketolida, telitromisin. Golongan tetrasiklin itu ada doksisiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin. Poliketida dan turunannya telah menjadi pusat perhatian karena kemampuannya itu sebagai antibiotik dan agen terapi baru. Sekitar 1% dari 5.000 hingga 10.000 poliketida itu diketahui aktivitas biologisnya, dan 205 diantaranya telah diproduksi secara massal oleh industri farmasi. Manfaat lain dari poliketida itu yaitu sebagai obat kolesterol, yaitu senyawa rovastatin, dan sebagai anti jamur misalnya senyawa amphotericin, dan sebagai anti kanker misalnya itu senyawa epotilon. Nah, tapi poliketida ini juga mempunyai potensi yaitu sebagai terapi berbagai penyakit di usia lanjut dan sebagai pencegah penyakit jantung. Oleh karena itu, poliketida ini banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan karena dapat diisolasi dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Poliketida dapat diisolasi, yang seperti tadi dibahas, poliketida itu dapat diisolasi dari mikroba, jamur Aspergillus terreus, tomat, jagung, dan invertebrata yang jumlahnya cukup besar. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan buat saya juga. Terima kasih.